Selamat siang kepada teman-teman semua yang sudah dial in di Zoom call ini. Senang sekali hari ini IBC Indonesian Buddhist Community di Singapura bisa mengadakan Indonesian Service di bulan Agustus. Talk kita hari ini bersama dengan Sister Meta Suryawijaya dengan tema, ya semua pada tahu ya, jodoh, karma atau pilihan. Sebuah pilihan topik yang telah dinanti-nanti dan direncanakan dari jauh hari, ya. Jadi hari ini senang sekali saya Rudy bersama dengan beberapa teman IBC hari ini akan meng-host talk pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai dengan sharing session dengan Dharma dan tanya jawabnya, mungkin kita mulai dulu dengan pembacaan parita untuk memulai acara kita di siang hari ini. Oke? Jadi untuk paritanya, slide-nya sudah siap ya? Oke. Marilah kita memulai acara siang hari ini dengan pembacaan syair penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan Namakara Gata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Selanjutnya kita awali dengan penghormatan kepada Sang Buddha dengan membacakan Pubaga Namakara. Handamayang Buddhassa Bhagavato Pubaga Namakarang Karumase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selanjutnya kita bacakan 3 perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Handamayang tisaranaga manapatang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyang pi Buddhang saranang gacchami. Dutiyang pi Dhammang saranang gacchami. Dutiyang pi Sanghang saranang gacchami. Tatiyang pi Buddhang saranang gacchami. Tatiyang pi Dhammang saranang gacchami. Tatiyang pi Sanghang saranang gacchami. Selanjutnya kita akan membacakan Pancasila, yaitu latihan dengan 5 sila untuk kita para umat awam. Handamayang Pancasika pada patang banamase. Panatipata Weramani Sika padang samadhiyami. Adinnadana Weramani Sika padang samadhiyami. Kame sumicacara
Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatana. Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sadu, sadu, sadu. Ya, baiklah. Baru saja kita selesai membacakan parita di awal kegiatan hari ini. Terus selanjutnya saya langsung oper ke Rika ya, host kita untuk siang hari ini. Silakan Rika. Oke, terima kasih Rudi. Bisa dengar kan ya suara saya? Oke, sekali lagi selamat datang untuk teman-teman yang hadir di Zoom maupun di YouTube. Namo Buddhaya. Kembali lagi ke acara kesayangan kita setiap hari Minggu ketiga setiap bulannya, Indonesian Service. Dan sebelum saya perkenalkan speaker kita hari ini, saya mau bacain dulu ya house rule-nya, supaya hari ini acaranya berjalan dengan lancar. Yang pertama, karena hari ini temanya adalah jodoh. Jadi untuk teman-teman di Zoom yang single tolong dinyalain videonya. Yang udah punya pacar, yang udah married, dimatiin aja lah, nggak usah kasih lihat video. Ya, bercanda. Semuanya tolong dimatiin videonya dan di-mute juga audionya supaya bandwidth-nya itu bisa terfokus ke speaker kita hari ini. Kemudian yang kedua, peserta diharapkan untuk, karena nanti akan ada question and answer session, dan peserta diharapkan untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat publik. Jadi jangan bertanya mengenai pertanyaan pribadi, supaya sharing hari ini itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Terus kalau misalnya masih ada aja yang bandel, nanya pertanyaan pribadi, nanti saya yang jawab. Ci, boleh nggak sih? Boleh. Ci, kayak gini bisa nggak? Bisa. Jadi bukannya tercerahkan, malah jadi tersesat ya. Jadi dimohon pertanyaannya, pertanyaan yang bersifat publik. Kemudian pertanyaan mengenai agama tetangga atau indigo-indigo lain untuk dihindari. Kemudian narasumber juga memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Dan hari ini temanya, sistemnya itu lebih kayak ke talk show. Jadi sit back, relax, and enjoy the segment. Oke? Oke, terus saya lanjut ke introduction ya. Hari ini senang banget kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Tangerang untuk sharing Dhamma ke kita. Dan pembicara kita hari ini lahir di Tangerang, tanggal 10 Maret. Beliau memiliki gelar sarjana komputer dan master hipnoterapis dan merupakan praktisi meditasi sejak umur 6 tahun hingga sekarang. Beliau sudah memiliki kemampuan sejak masih di dalam kandungan, mampu melihat dan mendengar makhluk, baik dari alam peta maupun dewa, dan juga mampu berkomunikasi dengan mereka. Sejak SMP dan SMA, juga mampu membaca pikiran orang dengan melihat mata serta melihat past life. Di tahun 2004, beliau berkunjung ke Wihara Hutan Wat Pah Bantat untuk bermeditasi dengan tujuan melatih dan mengontrol kemampuan di bawah bimbingan Luang Ta Mahabua dan Luang Po Panyawado. Pembicara kita hari ini juga sudah sering banget menjadi pembicara Dhamma di banyak kota di Indonesia. Mari kita sambut Cimeta Suryawijaya. Silakan, Ci. Audionya masih mute. Panitia boleh di-unmute? Oke. Selamat siang, Soktihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Panitia ABC Buddhist Fellowship Singapura untuk mengisi Dhamma Talk pada siang hari ini dengan tema jodoh, karma, atau pilihan. Ya, mari kita pahami terlebih dahulu. Jodoh itu
sangat erat kaitannya dengan karma. Pada kehidupan kita saat ini, semua orang yang berada di sekitar kita itu tidak luput dari keterkaitan karma dengan kita. Seperti orang tua kita, saudara-saudara kita, kakak, adik, sepupu, dan lain-lain. Teman-teman kita, bahkan pasangan hidup kita. Semua pasti ada hubungan nih karmanya dengan kita. Ada hubungan yang tidak bisa kita pilih. Seperti di mana kita lahir. Orang tuanya siapa, saudaranya siapa, siapa yang nantinya akan menjadi anak kita, dan lain-lain. Itu proses karma. Tetapi ada juga hubungan yang bisa kita pilih. Seperti dengan siapa kita mau bergaul atau berteman, di lingkungan yang seperti apa, lalu dengan siapa kita nanti memilih yang untuk jadi pasangan kita. Terus juga kita itu pada dasarnya semua saling berkaitan dengan karma sendiri. Seperti dalam perenungan di Parita Abhinha Pacawekana yang berbunyi, aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dan tergantung dengan perbuatanku sendiri. Nah, umumnya tujuan hidup umat awam pastinya ingin mendapat kebahagiaan dalam kehidupannya. Salah satu kebahagiaan yaitu dalam hidup berumah tangga. Dalam hal ini, pilihan adalah penentu awalnya. Barulah ada karma yang mempengaruhi di balik pilihan tersebut. Oleh sebab itu, kesabaran dibutuhkan dalam proses pemilihan pasangan hidup kita. Menurut pandangan di dalam agama Buddha, dikatakan ada 4 syarat kesamaan yang harus dimiliki dalam suatu hubungan agar ideal dan langgeng. Pertama, sama sada. Sama-sama memiliki keyakinan yang didasari oleh pikiran dan pandangan yang benar. Salah satunya mengenai pemahaman prinsip hukum karma. Jadi kalau si ceweknya paham nih, walaupun sama-sama Buddhis, dia paham tentang hukum karma. Tapi si pasangan cowoknya sangat awam sekali. Aduh, saya nggak ngerti. Tapi kalau masih ada si cowoknya, oh mau dong, saya mau belajar, saya mau tahu gimana. Nah, itu bisa bertahap-tahap dikondisikan. Kemudian mengenai samasila. Samasila ini memiliki kemoralan yang sesuai dengan Pancasila Buddhis. Yang kita ketahui dalam Pancasila Buddhis ada 5 sila. Tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak berbuat asusila, tidak mengucapkan kata kasar, kata kotor, berbohong, memfitnah, mencela, atau apapun yang dilakukan karma buruk melalui ucapan. Dan terakhir, tidak meminum minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Karena apa? Karena kalau terutama pelanggaran sila kelima dilakukan dalam meminum minuman yang memabukkan, itu pasti kalau mabuk bisa melakukan pelanggaran ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk meminum minuman yang berlebihan. Kalau sekedarnya atau apabila ada pesta yang harus ada minum itu ya sewajarnya aja, tidak berlebihan. Terus kemudian sama caga, memiliki kedermawanan atau kemurahan hati yang sama. Nah, di situ maksudnya memiliki kedermawanan atau kemurahan hati yang sama seperti kita, misalnya kita sebagai cewek seneng nih berbuat baik, berdana, sedangkan pihak cowoknya selalu berusaha nahan-nahan, janganlah, karena
kita harus hemat begini-begini, tapi sedangkan yang satunya mau berbuat baik. Nah, itu sudah Jadinya nggak ribut sejalan. terus. Iya, bisa terjadi perselisihan. Iya. Jadi usahakan memiliki kemurahan hati yang sebanding. Jadi setiap kali ada keinginan mau berdana, melakukan perbuatan baik, bisa dikomunikasikan. Misal si ceweknya, saya mau berdana segini ya, terus cowoknya, oh ya udah silahkan gitu. Jadi berdana kemanapun, termasuk ke orang tuanya masing-masing, ya saling mendukung gitu. Jadi nggak ada ngumpet-ngumpetan, nggak ada rahasia-rahasiaan. Terus terakhir sama Panya, yaitu memiliki kebijaksanaan yang seimbang dalam membedakan mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang baik. Apabila si ceweknya menganggap mencuri ini perbuatan yang buruk, tapi kalau misalkan menurut si cowoknya, oh nggak apa-apa kok, ini masih wajar, masih nggak apa-apa. Nah itu aja udah beda ya, gitu dari cara pemahaman itu yang simpel aja sih. Tapi kan ada banyak kejadian-kejadian ya yang perlu kita sesuaikan dengan pasangan kita dari segi kebijaksanaan. Nah, jika 4 syarat ini dimiliki dalam suatu hubungan, barulah bisa dikatakan ideal dan akan menghasilkan hubungan yang bahagia. Sebaiknya 4 syarat ini kita gali dan survei di awal terhadap calon pasangan hidup kita. Melalui proses pendekatan, terus juga kita cari tahu bibit bebet bobotnya, kebiasaannya dia. Jadi nggak ada sandiwara-sandiwara di dalam hubungan. Apa adanya, ya saya begini, kamu menerima apa adanya ya, oke, gitu. Bukan berarti semua diumpet-umpetin. Ketika nikah semua baru ketahuan, itu yang bahaya. Gitu. Terus maka itu dikatakan, tadi kita butuh kesabaran dalam memilih, bukan sebaliknya. Pilih dulu, baru disamakan. Biasanya lebih sulit, karena kita belum mengenal karakter, sifat, pemikiran, dan kualitas diri orang tersebut. Ibarat kita memilih pakaian, beli dulu baru dicoba. Ternyata nggak cocok. Nah, karena kita udah beli kan, pakaiannya juga nggak bisa ditukar, nggak bisa dibalikin. Ya udah, jadi dibuang juga nggak mungkin. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita punya pasangan hidup, kalau dirasa udah sejalan semuanya, baru silahkan lanjutkan. Tapi kalau memang dirasa, aduh udah nggak sejalan, tapi terus tetap dilanjutkan, jangan berharap mungkin suatu hari dia pasti berubah lah, ya udah pasti nanti dia begini-begini. Kita nggak bisa ngerubah orang. Karena dalam hubungan itu butuh kecocokan. Dan juga butuh kesetiaan satu sama lain. Nah, ini yang saya jelaskan bagi yang punya pilihan atau mau memilih ingin hidup berumah tangga. Lalu bagaimana bagi seseorang yang memilih untuk tidak berumah tangga? Kayak bisa juga karena takut salah pilih, ada juga kayak memang saya nggak mau berumah tangga, enjoy life aja dengan kesendirian gini. Nah, jadi orang tersebut, walaupun jodohnya ada di depan mata, jodoh sebagai pasangan, tapi dia nggak mau memilih itu, ya udah, itu tidak akan terjadi. Gitu. Jadi tetap aja misalkan, ya udah dia ada hubungan baik sebagai teman aja, atau udah jadinya masing-masing. Nah, sedangkan letak kebahagiaan bukan karena menikah atau tidak, tapi berdasarkan kualitas hidup dan perilaku kita. Karena suatu pernikahan itu kan pilihan, bukan kewajiban. Saat kita memilih sebagai hidup berumah tangga, yang tersulit adalah mempertahankan rumah tangganya itu sendiri. Karena tidak sedikit juga orang yang selalu melihat rumput tetangganya lebih hijau. Jadi, sebaiknya fokuslah dan rawat rumput kita sendiri
dengan baik. Dan menurut saya ada beberapa cara untuk mempertahankan rumah tangga atau suatu hubungan. Ini berdasarkan yang saya praktekkan sendiri ya. Jadi berdasarkan yang saya sudah ehipasiko. Jadi dengan kita sama-sama saling memiliki keikhlasan dalam memberi perhatian, kasih sayang, gitu. Jadi nggak ada keterpaksaan sama sekali. Kemudian saling menurunkan ego masing-masing. Karena kita sebagai pasangan, kita mempunyai pribadi yang berbeda. Terus kita nggak mungkin selalu menuntut dia seperti apa yang kita mau. Kita juga nggak mungkin ngikutin terus apa yang dia mau. Jadi kita sama-sama menurunkan ego, sama-sama memahami dia maunya seperti apa, saya maunya seperti apa, kita cari jalan tengahnya. Kemudian kita saling memberi pujian, itu dengan mengucapkan thank you. Misalkan udah diambilin air, udah ambilin barang kita yang kita ketinggalan, kita say thanks. Terus kalau kita ada melakukan kesalahan, ya say sorry gitu. Apa salahnya kita sendiri mengucapkan maaf duluan kalau kita yang salah. Jadi kalau misalkan dia salah dan dia tidak mengucapkan maaf, ya udah cukup tahu, tapi suatu hari kita bisa bilangin pelan-pelan. Kalau salah, ucapkan dong, minta maaf. Gitu. Jadi bukan berarti kita menuntut, tapi mengajarkan dia juga untuk bisa merendahkan egonya. Karena dengan dia selalu melakukan kesalahan tanpa mengucapkan maaf, berarti dia terus meninggikan egonya tanpa mau menurunkan ego. Gitu. Kalau satunya terus tetap berasa gue paling benar, dia yang salah. Nah itu yang sangat bahaya. Yang lama-lama ya hubungannya menjauh. Yang satu karena nggak senang, diem, yang satu diem. Jadi apa-apa semua saling pendam. Ketika ada momen ya seperti bom atom yang meledak, itu yang bahaya. Jadi ada saatnya kita nurunin ego, memberikan pujian, say thanks, say sorry. Terus juga hindari kata-kata kasar, kata-kata negatif ketika kita sedang bertengkar. Itu sangat dihindari. Jadi ucapkan masih kata-kata yang sopan. Jadi itu yang tetap membuat hubungan kita masih terus baik-baik aja dan harmonis. Nah, perlunya juga saling keterbukaan antara satu sama lain. Kalau bisa ya jangan ada rahasia-rahasiaan. Tapi semua balik lagi nih ya ke pasangan masing-masing. Karena ada yang bisa saling menerima, ada yang tidak bisa semua menerima, saling nggak bisa saling menerima antara karakter yang berbeda ini. Gitu. Yang penting jadikan komunikasi itu hal utama dalam hubungan. Kita tidak bisa memaksakan orang lain berubah kalau dalam dirinya memang tidak ada kemauan dan tidak ada usaha untuk berubah. Jika kita renungkan kembali, usia kita hidup di dunia ini sangat singkat. Saat ini rata-rata umur manusia adalah 75 tahun maksimal. Ini pun kalau kita bisa mencapai umur maksimal. Tapi hidup kita ini kan diikuti oleh wipaka baik atau wipaka buruk. Yang berbuah kapan saja dan di mana saja. Jadi untuk apa hidup dipenuhi oleh keinginan-keinginan berlebih, ego yang tinggi, ketidakpuasan, iri hati, dan lain-lain. Sehingga kita merasakan banyak penderitaan di batin dan jasmani kita. Mari kita lebih bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki saat ini. Bagi yang berumah tangga atau memiliki pasangan, saling rendah hati, saling menghargai dan menghormati sesama. Saling berpikir ingin membahagiakan satu sama lain. Saling mau mendengarkan. Seiring berjalan,
bersama melakukan kebajikan apapun di setiap kesempatan, maka semuanya akan damai, tentram, bahagia. Ingat kembali janji-janji di awal pernikahan. Kenang kembali momen-momen di awal di mana cinta itu bisa bersemi. Kalau pasangan kita belum berubah, kitalah yang harus mulai duluan. Introspeksi diri kita sebelum berharap lebih untuk ke pasangan kita. Belajar menerima keadaan saat ini, fokus pada saat ini. Karena masa lalu hanya kenangan, masa depan adalah harapan. Semoga kita dapat sama-sama mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari, di dalam membina suatu hubungan atau berumah tangga, juga tentunya agar keharmonisan dan kebahagiaan dalam suatu hubungan tetap dapat kita pertahankan hingga akhir hidup kita. Terima kasih, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya kesempatan saya serahkan kembali kepada host Ibu Rika. Terima kasih. Terima kasih Cimeta, sharingnya sangat motivating ya. Saya mau memperjelas apa yang Ci tadi sharing, karena untuk yang single dulu, karena Ci ada bilang kan sebisa mungkin kita pilih dulu, baru ke jenjang selanjutnya. Kalau kayak gitu, apakah ada karma yang turut andil? Misalnya kita lihat satu orang, terus udah sama nih, sama Sila, sama Jaga, udah oke, tapi kita nggak ada hubungan karma sama sekali sebelumnya. Apakah kalau kayak gitu, ada kemungkinan untuk bisa bareng? Nggak mungkin sih, kita nggak pernah ada hubungan karma di kehidupan lampau. Gitu. Pasti ada, walaupun kehidupan dulunya sebagai sahabat. Tapi kalau memang di kehidupan dulunya kita belum pernah nih suami istri sama dia, lebih tepatnya sebagai keluarga, orang tua dan anak, kakak beradik, sebagai sahabat, itu tetap bisa di kehidupan sekarang jadi sebagai pasangan hidup. Tetapi apa? Perjuangannya dalam memahami karakter satu sama lain itu yang tidak mudah. Mau saling menurunkan ego masing-masing. Oke, yang dimaksud perjuangannya apakah itu berarti kalau misalnya dulunya sempat jadi couple, itu akan lebih mudah perjuangannya di saat ini dibandingin kalau dulunya mungkin hanya sebagai teman, terus sekarang jadi couple akan lebih sulit perjuangannya? Iya. Oke. Kalau misalnya begitu berarti yang namanya jodoh itu di kehidupan ini nggak cuma satu, tapi bisa aja ada banyak. Iya. Oke. Karena gimana kalau? Ya, karena kita silakan. hidup saling terkait satu sama lain. Kita kenal si A, si B, si C, si D. Itu karena ada ikatan karma di kehidupan yang lampau. Oke. Gimana kalau dengan orang yang misalnya udah married nih, terus ketika udah married, terus yang satu somehow ketemu suami atau istrinya di kehidupan lampau yang ternyata sangat attached banget. Mungkin sampai kakek nenek, udah pegangan tangan, terus udah 80 tahun, terus yang si nenek meninggal, si kakek terus gak lama 2 jam kemudian meninggal. Jadi itu kan sangat attached. Kemudian mereka lahir lagi, emang ketemu lagi, tapi ketemunya telat. Ternyata si istri udah married duluan. Kalau kayak gitu, bukannya encourage affair, tapi bukankah itu jadi lebih sulit ya, lebih kadang-kadang mengakibatkan affair? Ya, sebaiknya sebagai pihak yang sudah punya pasangan, menyadari, oh ini dulu memang kita sepertinya pernah ada ikatan nih, sehingga attach banget. Tapi kita nggak bisa melakukan hubungan lebih dari sebagai teman. Tapi kalau memang sebagai teman ini jadi membuat perasaannya terus makin menjadi-jadi, lebih baik cut dulu. Cut bukan berarti menjadi musuh. Udah nggak ada kontak apapun, nggak ada hubungan apapun, fokus dengan pasangan yang saat ini. Jadi yang itu biarkan dulu. Biarinin aja dia mau ngapain, mau jadi apa, terserah dia. Karena kan dia punya jalan hidupnya masing-masing lah, punya jalan hidup sendiri. Jadi yang penting kita fokus dulu dengan pasangan kita. Oke. Ini ada pertanyaan nih, Ci.
apakah sulam alis mengubah jodoh pertemuan kita? Nggak terlalu efek sih. Nggak terlalu efek, tapi ada sedikit efek berarti? Itu lebih karena gimana ya? Lebih karena mukanya jadi lebih terlihat lebih oke, lebih enak dilihat gitu doang. Tapi nggak berarti membuat yang jodohnya kita harusnya si A jadinya si B. Nggak kayak gitu. Kan itu pilihan. Oke, gimana dengan kalau orang Chinese zaman dulu kan suka bilang gini, kalau kamu lagi single, masih single, jangan kenalin teman A sama teman B, karena itu bikin kamu jadi lebih berat jodoh gitu. Enggak. Itu sebenarnya enggak lah. Enggak apa-apa. Oke. Oke, untuk jadi saya kasih announcement dulu ya. Untuk teman-teman, sesi Q&A udah dibuka, jadi kalian bisa tulis pertanyaan di chat box, di YouTube ataupun di Zoom. Nanti panitia akan memasukkan itu ke slide. Dan juga untuk teman-teman di Zoom nih, kalau misalnya mau bertanya langsung, boleh langsung raise hand. Nanti panitia akan kasih rights-nya untuk muncul di layar. Tapi ketika muncul di layar, mohon perkenalkan diri, nama, asal, dan dimohon mengajukan pertanyaannya yang singkat dan jelas, langsung satu pertanyaan aja. Oke ya? Oke. Sementara udah ada pertanyaan belum? Dari teman-teman di Zoom atau di YouTube? Mungkin Fendi boleh share slides-nya. Kalau enggak, saya lanjut ke pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan juga dari teman, kalau misalnya musuh, misalnya kehidupan ini saling benci. Kan biasanya kalau benci, somehow bisa ketemu lagi gitu. Itu bisa dicegah nggak? Nah, ini mengenai musuh masa lampau maupun orang yang ada hubungan hutang piutang karma dengan kita ya di kehidupan lama. Ketika bertemu itu pun sulit untuk terhindari. Gitu. Dan bahkan bisa juga loh hutang piutang karma ini atau musuh menjadi pasangan suami istri. Jadi ketika menjadi bukannya saling mengasihi, saling mengerti, tapi maunya saling menyakiti, maunya saling meninggikan ego masing-masing, bukannya menurunkan gitu. Jadi sebaiknya coba introspeksi diri dulu. Siapa tahu yang tadinya musuh, yang dulu tadinya hutang piutang karma, ketika sama-sama saling menyadari kekurangan masing-masing, saling introspeksi diri, itu berubah. Karena enggak selalu yang buruk sampai sekarang, buruk terus sampai ke depan. Saat ini kesempatan kita untuk bisa memperbaiki menjadi hubungan yang lebih baik. Tapi kan kita nggak bisa mengubah orang lain ya. Misalnya kita introspeksi diri, kita lihat, oke, kita nggak mau benci lagi. Jadi kitanya misal udah nggak benci, tapi orang lain tuh masih benci. Jadi kita itu masih bisa terhindarkan atau biasanya tetap ketemu lagi? Masih bisa terhindarkan. Jadi bisa kan di kehidupan berikutnya ada ketemu, tetapi tidak ada pergesekan seperti di kehidupan yang sebelumnya. I see. Oke. Untuk panitia Fendi, mungkin katanya udah banyak pertanyaan ini. Boleh di-share slides-nya? Nah, oke. Ini pertanyaan dari Cindy Wijaya dari YouTube. Pertanyaannya adalah, meskipun misalnya A berjodoh sebagai sepasang suami istri dengan B di kehidupan lalu dan hidupnya harmonis. Kalau dipertemukan di kehidupan ini lagi, mungkin belum tentu bisa berjodoh karena perbedaan status sosial dan lain-lain. Oke, satu kaya, satu miskin gitu mungkin ya. Terus adakah cara bijak atau secara Buddhis yang dapat dilakukan untuk dapat membuat hal tersebut memungkinkan berjodoh lagi di kehidupan ini? Nah, kalau untuk yang seperti ini tergantung dari mereka berduanya. Sama-sama mau berjuang, sama-sama mau berusaha, atau hanya salah satu yang berusaha.
kalau dua-duanya sama-sama mau berjuang untuk bisa menjadi sepasang suami istri lagi, berjuangnya itu dalam arti mengusahakan dari si cowoknya bisa menunjukkan kalau dia orang yang rajin bekerja walaupun status sosialnya berbeda. Si ceweknya juga menunjukkan ke pihak keluarganya atau ke pihak yang memang nggak terlalu setuju cuma gara-gara status sosial. Kan bisa kasih tahu, ini orangnya rajin bekerja, ini orangnya baik karakternya. Jadi itu pun harus ditunjukkan dengan bukti kalau ini memang benar-benar rajin bekerja, ini memang orangnya benar-benar baik. Dan si cowoknya juga menunjukkan, oh saya memang ini lagi rajin kerja, terus memang kalau dia mau nunjukkan dia baik, ya coba aja dengan memberikan sikap-sikap yang baik. Jadi menunjukkan ke pihak keluarganya si cewek, dia mempunyai karakter yang baik, mempunyai ucapan yang baik, perilaku sopan santun yang baik, ditunjukkan semua. Jadi namanya berusaha memperjuangkan hal-hal yang positif untuk satu tujuan. Gitu. Berarti walaupun berjodoh tetap harus berjuang juga ya, Ci? Iya, karena kan memang kehidupan dulu dengan yang sekarang beda. Keluarganya beda. Terus status sosial jelas berbeda. Terus keluarga, saudara, sepupu, semua berbeda. Lingkungannya pun berbeda, pendidikannya pun berbeda. Cara berpikirnya pun berbeda. Jadi itu butuh, tetap semua itu butuh penyesuaian. Oke. Makin seru nih. Ada pertanyaan selanjutnya? Fendi, boleh di-share pertanyaan selanjutnya? Ini dari Usman, dari Zoom Chat. Nama budaya, kalau ikatan karma masih kuat dan sering didatangin sama orang tua yang telah meninggal, apakah ada dampak negatif sama orang yang didatengin? Jika ada, apa solusi supaya orang yang masih hidup tidak diajak pergi juga? Terima kasih. Kalau suka didatangi oleh orang tua yang telah meninggal, sebenarnya nggak ada dampak negatif ya. Karena kalau di mimpi misalkan diajak, tapi karmanya tidak sesuai dengan yang belum waktunya lah, bisa dibilang belum waktunya, tapi diajak itu tetap tidak akan pernah bisa. Nah, cara mengkondisikannya gimana? Biar nggak diajak lah, bahasa umumnya. Itu dengan kita mengkondisikan banyak perbuatan baik. Bisa melakukan sanggadana untuk almarhum orang tua kalau memang beliau terlahir di alam yang menderita. Bisa melakukan perbuatan baik pangsen atau dana makan bante atau apapun perbuatan baik atas nama orang tua. Gitu. Jadi biar si almarhum berbahagia dan terkondisi yang bagus-bagus. Oke. Tapi kadang kalau kita pergi funeral, kok dulu misalnya saya pergi funeral kakek nenek kan, ada saat-saatnya dibilang, oke, jangan lihat peti, semuanya berlutut, karena nanti kalau nggak diajak gitu, nanti kesepian terus diajak kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa nggak, Ci? Atau kalau misalnya kita emang belum waktunya, ya sama sekali nggak ada efeknya ke kita? Iya, kalau belum waktunya nggak ada efeknya apa sama kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya? Dari Calvian dari YouTube. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui seseorang berjodoh dengan kita atau tidak? Nah, yang tadi itu, dengan kita coba pengenalan, terus kita lihat dari 4 syarat tadi, itu sama sada, sama sila, sama jaga, sama panya. Jadi memiliki keyakinan yang sama, memiliki kemoralan yang sebanding, memiliki kemurahan hati yang sebanding,
dan memiliki kebijaksanaan yang sebanding. Kalau memang Caga, Panya, dan Silanya berbeda, dan dia mau belajar dengan kita untuk menjadi lebih baik, itu nggak apa-apa, lebih bagus. Bukan berarti ketika beda, wah nggak bisa nih, nggak bisa. Bukan gitu. Jadi coba dulu, dia mau nggak untuk jadi lebih baik, dia mau nggak sejalan dengan kita. Terus coba ketika ngobrol, itu nyambung apa enggak. Ketika kita bersama dia, kita nyaman atau tidak. Kalau dari nyaman aja, aduh, gue jangan nyaman nih sama dia. Udah, jangan dipaksakan. Walaupun keempat syarat itu sama. Karena tetap aja nanti ada sesuatu yang jadinya sebuah perdebatan, sebuah masalah. Biasanya sih, kalau kenyamanannya udah terasa kurang enak, pasti ada empat syarat ini, ada perbedaan di salah satunya yang benar-benar cukup jauh. Jadi nggak bisa dipaksakan untuk terus bisa berjalan bersama. Since Ci bilang tentang maksa, gimana kalau ada orang, apalagi di Indo ya, sering dengar untuk mendapatkan jodoh pakai pelet atau kedukun. Terus ternyata beneran dapet, misalnya beneran bersama terus sampai bertahun-tahun punya anak. Itu apakah kan ada karma yang menunjang? Terus konsekuensinya apa? Karma memang ada yang menunjang juga, tapi konsekuensinya itu kan jodoh yang dipaksakan. Nanti suatu saat orang yang dipelet ini pasti sadar, cepat atau lambat pasti akan sadar. Ketika sadar, dia bisa marah banget, bisa benci banget. Nah, ini akan menimbulkan karma baru. Karma baru bukan yang baik, tetapi yang sangat buruk. Dan itu akan terus jadinya berlanjut berusaha saling menyakiti di kehidupan berikutnya. Dan si orang yang kena peletnya ini, ketika dia kena pelet, itu dia ada kondisi harus jalanin karma dengan cara ya seperti ini, dengan orang yang tidak dia cintai, dengan yang tidak dia sukai. Biasanya karma seperti apa yang bisa menyebabkan seperti ini? Misalnya kena pelet gitu, harus hidup dengan orang yang kita sebenarnya nggak mau. Itu harus dimulai balik lagi ke diri kita sendiri ya. Jadi ketika kita baik sama orang, haruslah kita menunjukkan ketulusan yang kita benar-benar baik. Bukannya bersandiwara pura-pura baik apa gitu. Terus juga niatnya kita. Ketika kita menjalin suatu hubungan dengan seseorang, kita harus memiliki niat yang baik. Bisa hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan siapapun. Kita harus benar-benar menunjukkan niat yang baik. Jadi jangan sampai kita ada niat buruk di baliknya ini. Jadi itu yang pedang di balik bakwan berbahaya ya. Jadi itu yang membuat berbahaya ke depannya untuk kita. Oke. Jadi kalau mau lakuin apapun yang baik harus benar-benar tulus dari hati ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Ci, dari YouTube, dari Herman Susanto. Mengenai jodoh, saya pernah dengar ada istilah jodoh raja, jodoh bayangan. Maksudnya gimana ya yang berhubungan dengan karma? Yang dibilang jodoh raja itu ya seperti jodoh yang paling kuat sama kita. Jadi udah tiap kehidupan, bisa dibilang hampir tiap kehidupan nih sering bersama sebagai suami istri. Jadi ketika kehidupan sekarang jadi suami istri lagi, kuat lagi, dan hidup bahagia, nggak ada pertikaian, nggak ada ya hal-hal yang sering terjadi di dalam hubungan rumah tangga tidak terjadi sama pasangan tersebut. Jadi sampai tua pun masih bisa bergandengan tangan, masih bisa mesra-mesraan. Itu yang dibilang jodoh raja. Terus misalkan salah satu pasangannya meninggal dunia,
maka si pasangan yang masih hidup nih tetap setia sendiri sampai menyusul pindah ke alam lain. Itu kalau yang jodoh bayangan ya banyak yang terjadi seperti sekarang ini yang bisa dibilang ikatan jodohnya tidak terlalu kuat dari yang lampau, ditambah kehidupan sekarang saling balik lagi meninggikan ego masing-masing, tidak memberikan kasih sayang, saling menuntut. Dia dong yang harus memberikan saya kasih sayang, dia dong yang harus perhatian. Sedangkan dari si orang yang selalu menuntut ke pasangannya ini, dia tidak memberikan apapun ke pasangannya. Itu kan jadi egois yang ujung-ujungnya berantakan juga. Kalau tidak diperbaiki dari sekarang. Oke. Oke, selanjutnya saya lihat Tini ada yang raise hand. Oke, untuk Tini nanti setelah ini bisa nyalain video dan kasih pertanyaan. Dimohon pertanyaannya yang singkat. Siap-siap dulu. Sebelum itu saya mau pertanyaan selanjutnya ya. Setelah ini Tini. Dari Andri Haryanto dari YouTube. Ci, perbuatan baik apa yang harus kita lakukan supaya kita cepat bertemu dengan jodoh kita? Biar enteng jodoh nih, Ci. Nah, itu yang tadi dibilang. Jodoh adalah pilihan. Jadi ketika kita melihat seseorang, kita suka, coba pendekatan dulu. Ketika pendekatan, coba cocokin. Keyakinannya sama enggak nih? Nah, walaupun agamanya sama, tapi dia paham nggak sih mengenai yang simpelnya karma lah. Gitu. Terus setelah itu ke dhamma-dhamma yang lain, praktek dhamma, ke meditasi segala macam. Terus setelah itu didalamin lagi. Oke, keyakinannya kita udah bisa sama. Terus dari kemoralannya kita gimana nih? Sebanding nggak? Sama-sama suka menjalankan sila nggak? Kalau satunya menjalankan sila, ternyata satunya klepto, nah itu susah untuk sejalan. Gitu. Jadi harus benar-benar yang sejalan. Terus ada juga setelah itu lihat lagi kemurahan hatinya gimana nih? Kemurahan hatinya masih oke lah, masih bisa sebanding. Nah, jadi kalau masih ada semuanya udah oke, ada satu yang kurang, coba ditanya baik-baik untuk memperbaiki itu sifatnya yang kurang baik, terus berusaha menurunkan ego. Kalau memang setelah itu dianya mau dan terus berusaha berdua berjuang untuk sampai ke pelaminan dan udah tahu sifat masing-masing, bibit bebet bobotnya, semuanya udah kita ketahui, ya udah itu akan enak menjalaninya setelah berumah tangga. Jadi bukan berarti jodoh setelah dikenalin langsung merasa, oh ini dikenalin ini nih, saya harus jalanin karena saya udah mepet, umur saya udah sekian, jadi harus cepet-cepet. Nggak bisa begitu, ntar ujung-ujungnya kalau sampai ada masalah, ada pertengkaran, yang disalahin siapa? Yang kenalin. Iya. Jadi tapi, harus balik lagi ke orang yang menjalaninya. Tapi yang Ci sharing itu sama Sila sama Caga itu kan untuk yang misalnya udah ada gebetan gitu. Gimana kalau yang bener-bener belum ada siapa-siapa gitu. Terus coba pilih dulu. Jadi lihat sekeliling, pilih dulu gitu ya, Ci. Iya, ada yang coba kita suka nggak, coba pendekatan dulu. Kalau dia meresponnya baik, ya terus coba berteman. Hubungannya lama-lama semakin baik, ya coba aja jalanin gitu. Bukan berarti kita hanya duduk menunggu, tunggulah jodoh datang. Nggak mungkin banget kayak gitu. Ada yang pernah dengar nih, function belut katanya bisa memudahkan ketemu jodoh. Terus kenapa harus belut? Kok ampuh banget? Ada yang bilang
kalau function belut bisa ketemu jodoh, bisa untuk orang sakit, bisa jadi lebih sehat gitu. Apakah itu betul? Itu hanya kondisi. Jadi kita berbuat baik, terus kita beradikana untuk mengkondisikan ada karma baik yang mengkondisikan gitu. Oke. Tini udah siap untuk bertanya? Iya. Oke, halo Tini. Oke, silakan langsung aja. Masih mute ya? Belum kedengeran. Masih mute? Coba di-unmute lagi. Oke, silakan. Halo Cimeta. Halo. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelumnya saya ingin terima kasih sama Cimeta. Soalnya beberapa teman saya sudah terbantu setelah konsultasi sama Cimeta gitu. Jadi kayaknya serasa beban hatinya udah terbuka gitu ya. Jadi saya juga senang jadi teman gitu. Ya. Saya ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan mungkin simple. Oke. Nah, sekarang ini kita tahu karma itu kan kayak karmi kan berjalan terus ya. Nah, bagaimana misalnya kayak bagaimana kita men-stop karma biar dia jangan berterusan. Misalnya di kehidupan yang lalu A menyakiti B. Nah, di kehidupan yang sekarang B menyakiti A, kan karmanya balas gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan A biar di kehidupan sekarang tuh dia bisa stop biar siklus ini di kehidupan depan lagi nggak kayak nggak terulang-ulang lagi gitu. Jadi kayak misalnya sikap hati kondisi kita mesti bagaimana menerima karma buruk yang berbuah gitu. Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Cimeta. Ketika si A disakiti oleh si B, jangan dibalas. Kalau sampai dia keterlaluan, lebih baik cukup menghindar. Karena semakin dibalas, si B akan semakin tidak bisa terima. Dan itu jadinya dia akan lebih parah lagi menyakiti si A. Terus akan jadinya terus menyakiti. Jadi kalau bisa menarik diri, mundur, ya mundur aja secara teratur. Itu jangan mundur tapi dengan penuh emosi, itu sama aja. Oke, bilangnya iya ya udah, tapi kesel, masih ngegas ya. Itu ketemu lagi sama aja. Oke, udah oke ya jawabannya Tini? Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kadiam, dari Zoom Chat. Selain tetap berpegang teguh pada sila, bagaimana caranya supaya kita bisa menarik jodoh atau kenalan yang bisa membantu kita dalam karir? Karena dia mau menarik lebih banyak kenalan supaya bisa sukses terus dalam karir. Pancarkan metta bhavana. Meditasi cinta kasih. Meditasi cinta kasih. Oke, Kak Diam, jadi setiap malam boleh meditasi metta bhavana ya? Fokuskan ke diri sendiri dulu yang paling utama. Oke. Selanjutnya dari Kelvin Pratama di YouTube. Cimeta, kalau misalnya ada seseorang yang sudah lama mencari pasangan, tapi masih belum ketemu dengan jodohnya, apakah memang berarti orang tersebut ditakdirkan untuk hidup sendiri? Semua pilihan. Jadi, kalau memang belum ketemu juga jodohnya, itu sebenarnya kan balik lagi. Dia mencari kriteria ceweknya seperti apa, mencari kriteria cowoknya seperti apa. Kalau dia kriterianya terlalu tinggi, sedangkan dia sendiri dari segi karakter, dari segi fisik, mungkin nggak sebanding dengan kriteria yang dia mau. Gitu. Jadi kita harus kira-kira juga menentukan kriteria. Ini cocok nggak, sebanding nggak dengan kitanya gitu. Jadi kalau memang kita memiliki kriterianya yang cantik dan ganteng, misalkan mau yang mapan, mau yang rajin kerja, begini begitu, kitanya sendiri gimana? Kitanya sendiri ada usaha nggak untuk memperbaiki diri kita dari karakter, dari penampilan? Karena ada yang memang dari fisiknya dia terlalu santai,
kayak nggak peduli gitu. Jadi rambutnya nggak ditata, Nggak pernah bajunya keramas, iya, nggak cuci muka. bajunya sembarangan, tapi dia menurut pasangannya harusnya begini-begini. Ya nggak dapet gitu. Jadi sesuaikan dulu dengan diri kita dan kriteria yang kita mau. Setelah itu ya coba cari, coba kalau ada temen atau keluarga kenalin, coba kenalan dulu. Jangan dikit-dikit baru ngeliat mukanya, nggak cocok, nggak mau, langsung menghindar pergi. Ya nggak bisa seperti itu. Kita kan harus coba dulu kenalan, cari tahu karakternya. Karena yang paling penting inner beauty-nya, bukan fisiknya. Karena ketika fisik ini menua, inner beauty nggak pernah menua. Tapi kalau orang yang terlalu fokusnya fisik memang utama, orang pasti ngeliatnya fisik. Tapi bukan berarti fisik itu menjadi sebuah sesuatu agungkan, karena ini anicca, ini pasti berubah. Jadi sadari aja, oke, sekarang cantik, tapi kan yang cantik ini akan berubah menjadi tua. Terus juga orang ini cantik, ganteng, tapi karakternya nggak baik untuk apa? Tuh, jadi lihat, kalau dia cantik, memang dia hatinya juga baik, orangnya juga, terus misalkan ke keluarganya oke, ya kenapa enggak? Dan itu sangat langka, yang cantik dan hati baik. Jadi kita harus sesuaikan makanya dengan diri kita juga. Oke, menjawab ya pertanyaannya. Oke, ini dari dari Zoom. Bagaimana mengubah yang sudah terlanjur salah pilihan dan tidak ada kata saling di antaranya? Tidak ada kata saling di antaranya. Jadi kita yang capek mengubah diri sendiri. Mungkin udah ribut terus gitu kali ya. Ya. Kalau sudah terlanjur menentukan pilihan, ya udah jalanin. Yang penting sekarang kita fokus aja. Kita udah perbaiki diri, kita berbuat baik, kondisikan terus yang baik-baik. Jadi setiap kali ada pancingan emosi dari pasangan kita, pancingan hal-hal yang memang membuat karma buruk terjadi yang baru, kita coba tidak terlalu diikuti kalau itu memancing yang buruk. Gitu. Jadi kita belajar mengontrol diri aja. Oke. Dari Feby Imelia dari YouTube. Nama budaya Cimeta, kalau untuk yang pengalaman 2 kali membina rumah tangga, tapi gagal dalam waktu yang singkat, hanya hitungan bulan. Jadi meritnya cuma beberapa bulan gitu. Kira-kira itu karena apa ya, Ci? Makasih. Itu kita harus selidiki dulu ke diri sendiri. Di dalam diri kita ada yang salah nggak selama ini dengan pasangan yang pertama maupun yang kedua, apa yang salah? Dan selama ini mereka si pasangannya yang pergi ini, dia memiliki karakter yang seperti apa? Sejalankah dengan kita? Selidiki dulu semuanya, gitu. Jadi bukan masalah kenapa ya nggak jodoh sama si ini, tapi tidak introspeksi ke diri sendiri, ya percuma. Jadi ketika ada yang salah dalam hubungan, coba introspeksi ke diri sendiri. Apakah ini salah kita? Apakah ada karakter kita yang kurang baik? Kalau kita rasa kita udah baik-baik aja, tapi kenapa ya nggak cocok? Ya udah, berarti memang dari cara pikirnya yang nggak sejalan. Kalau cara pikir sudah nggak sejalan, nggak bisa dipaksakan. Yang ada timbul masalah perselisihan terus. Oke. Selanjutnya nih, Ci. Dari Wahidin Johan di YouTube. Ini pertanyaannya banjir banget hari ini. Kenapa sepasang suami istri bisa ketemu dengan latar belakangnya beda agama? Apakah karena bayar hutang atau ada benci bisa saling ketemu lagi? Terima kasih. Mungkin asumsi
karena jadinya mungkin pernikahannya kurang harmonis ya kali ya, karena dibilang ada saling benci. Iya. Karena sudah jelas kalau kita beda agama, apalagi agamanya sama-sama kuat ya, itu pasti akan timbul masalah terus. Jadi maka itu ketika kita menjalani sebuah hubungan, baru pendekatan, baru pacaran, jangan pernah menganggap masalah perbedaan agama itu gampang lah. Ingat, kalau agamanya sama-sama kuat, itu akan jadi masalah besar di kemudian hari. Gitu. Jadi kalau memang misalkan sama-sama, ini saya cuma agama KTP, dia juga cuma agama KTP. Ya udah, cuma agama KTP, sama-sama merasa, udahlah gampang. Tetap hati-hati. Karena kan bagaimanapun, seiring perjalanan kehidupan, selain kita berusaha, tentu kita harus berdoa untuk pengiring kehidupan ini. Ditambah berbuat baik. Jadi bekerja, berdoa, dan berbuat baik itu harus seiring sejalan. Kalau kita hanya bekerja terus dan berbuat baik terus, tanpa diiringi ada berdoa, itu pasti ada sesuatu yang kayaknya hampa di dalam diri. Jadi mudah ditipu, pasti itu ada. Terus mudah goyang dalam perusahaan, itu pasti ada terjadi. Oke, jadi mungkin bagusnya kalau beda agama diomongin dulu kali ya. Iya, di awalnya. Tapi kalau udah terjadi seperti ini, itu ya udah, coba jalani hubungan dengan baik, hindari masalah agama. Jadi setiap kali ada bersinggungan masalah agama, udah salah satu sadar, stop, gak usah bahas agama. Tapi mengenai rumah tangga dan yang lain-lain, silakan bahas berdua. Tapi kalau agama, mungkin ada baiknya masing-masing aja, nggak usah saling menghujat atau saling menjelekan. Lebih baik nggak usah, hindari. Oke. Selanjutnya dari Dini Artika dari Zoom. Namo Buddhaya, kalau ada orang yang benci sama kita sewaktu hidup, lalu dia meninggal, lahir dalam peta, apakah orang tersebut bisa mencelakakan kita? Kalau orang itu lahir dalam peta terus masih mengejar kita karena dia masih sangat benci, untuk mencelakakan sih aku rasa nggak mungkin bisa ya, gitu. Kecuali dia terlahir di alam peta yang memang punya kemampuan, jadi bisa menggerakkan sebuah benda. Paling hanya seperti itu. Tapi untuk sampai mempengaruhi seperti bunuh diri dan lain sebagainya, itu balik lagi ke kesadaran kitanya. Kita harus kuat, karena makhluk itu bisa mempengaruhi kita yang buruk kalau kesadaran kita lemah. Kalau kesadaran kitanya kuat, itu tidak akan mudah terpengaruh. Jadi ketika ada musuh karma kita meninggal dan terlahir kalau kita masih ngejar, kita lakukan pembacaan parita limpahan jasa secara terus-menerus dengan keikhlasan juga. Oke lah, saya ikhlas melakukan limpahan jasa ini untuk musuh, agar musuhku terlahir dalam bahagia, terus pancarin cinta kasih juga, biar suatu saat dia akan menyadari kita melakukan ini untuk kebaikan bersama, bukan untuk menjalin hubungan yang buruk ke depan. Oke. Jadi kitanya juga terus etawata, limpahan jasa, bisa membantu ya. Oke. Selanjutnya dari Sylvia Dewi dari Zoom Chat. Apakah hubungan karma suami istri itu dianggap sudah berakhir ketika salah satu pihak yang menginginkan perceraian? Berakhirnya itu misalkan sebagai pasangan ya. Jadi kalau sebagai pasangan
itu satu memang menginginkan perceraian, tapi yang satunya masih belum. Itu masih bisa diperbaiki. Diperbaikinya dengan sama-sama mengintrospeksi diri. Tapi kalau satunya ini benar-benar, aduh udah deh, gue udah nggak mau urusan sama sekali sama lo begini-gini. Ya udah, biarin dia dulu berpikir dengan tenang. Dia masih emosi berarti saat itu. Biarinin dulu. Jadi nanti suatu saat dia sudah mencapai posisi tenang, baru diajak bicara baik-baik. Karena tetap ujung-ujungnya cerai atau tidak cerai, itu bisa menjadi sebuah pertemanan. Biasanya ujungnya gitu. Toh nggak cerai pun, sebuah rumah tangga lama-lama jadinya bisa seperti teman, seperti saudara. Kalau udah cerai, itu bisa jadi teman, bisa jadi musuh. Jadi kebaliknya begitu. Iya, kadang kan ada juga yang pas cerainya bitter ya, kayak masih banyak masalah, itu mendem dendam. Kalau kayak gitu berarti karmanya masih nyambung. Iya, masih nyambung. Jadi ketika dia mulai memilih untuk bercerai, ya udah berarti ikatan sebagai suami istri dia mau selesaiin. Tapi untuk pertemanan itu nggak mungkin bisa selesai begitu aja. Tetap masih bisa berjalan. Atau dia mau mengubah pertemanan ini jadi sebuah hubungan musuh. Itu juga bisa gitu. Karena semua bisa kita pilih. Balik lagi ke pilihan. Iya. Oke. Seru nih. Kemudian next-nya dari YouTube, dari Yukashi Chan. Chimeta, jika ada suami selingkuh, tapi dia merasa ini karma, padahal menurut istri dia sedang membuat karma buruk. Apa yang harus dilakukan supaya suami sadar dan tidak menambah banyak karma buruknya? Itu balik lagi ke si suaminya. Kalau dia berpikir seperti itu, berarti dia sedang mengembangkan egonya sendiri. Ketika dia mengembangkan egonya seperti ini, biarin dulu, kita nggak bisa lawan, kita nggak bisa ngomongin. Karena A sampai Z pun yang kita kasih tahu yang baik, itu dia akan tutup kuping. Karena dia merasa pendapat dia yang paling benar. Biarinin dulu aja. Toh suatu saat dia akan sadar sendiri. Yang penting kita sudah mengingatkan. Dan sebagai istrinya itu sudah baik sekali. Dia cukup mengingatkan, cukup kasih tahu. Tapi suaminya masih bersikap seperti itu. Ya, biarkan dulu. Jadi kalau bisa ada pihak yang bisa didengar, itu yang ngomong ke suaminya. Kalau masih terus seperti itu, terus coba cari lingkungan-lingkungan yang bisa membantu bilangin. Tapi dari istrinya cukup bereaksinya tahan kalau di depan si suami. Tapi di belakang dia coba minta tolong ke keluarganya atau ke temannya untuk bantu menyadarkan. Karena biasanya kalau si suami sedang tergila-gila dengan pihak ketiga ini, pasti nggak akan mau mendengarkan istri. Dia menganggap istrinya selalu negatif. Jadi harus ada pihak lain yang bantu. Apalagi kalau kayak di drama-drama Korea, pelakornya cantik banget. Nah, ini kalau memang pihak ketiganya dia bermainnya murni ya cuma karena pengen uangnya, cuma karena dia pengen merebut kasih sayang si cowoknya. Itu kalau yang murni. Tapi kalau yang pakai pelet-pelet segala, ya kita bisa dengan cara Buddhis, yaitu dengan kita rajin bacain parita, kasih minumnya air parita, yang memang benar-benar ini kita arahin dia untuk menyadarkan ke arah yang lebih baik. Oke. Selanjutnya dari J. Sogata. Bagaimana cara mengkondisikan sehingga kita bisa terlahir di negara tertentu dan keluarga Buddhis? Kita tidak bisa memilih kalau itu. Tapi kita bisa beradik tanah. Kita bertekad aja. Jadi setiap melakukan perbuatan baik, kita tekadkan. Semoga saya terkondisi
untuk selalu lahir di negara Buddhis. Semoga saya terkondisi untuk selalu beragama Buddhis, selalu mengenal ajaran Buddha Dhamma. Itu bisa membantu mengkondisikan ya, Ji. Berhubungan dengan janji, gimana dengan misalnya kita pernah berjanji sesuatu di kehidupan lampau yang kita pun udah nggak ingat, bagaimana cara melepas janji dan ujaran itu, baik di kehidupan sekarang atau lampau? Kalau kita melepas janji, ya kita coba bertekad di depan altar, kita ngomong ke diri kita sendiri. Apapun yang pernah kujanjikan, apapun yang pernah kuucapkan, saya ingin melepas janji itu. Dengan nanti saya akan kondisikan banyak perbuatan baik. Udah gitu aja, hal-hal yang positif. Jadi nggak perlu yang sampai gimana-gimana. Tapi dari yang pengalaman Cici sendiri, tekad itu seberapa kuat sih? Misalnya kita pernah 4, 5, 7 kehidupan lampau, kita pernah ngomong sesuatu dengan kesungguhan hati gitu. Iya. Itu bisa kebawa sampai ke beberapa kehidupan? Bisa. Jadi pernah ada yang bertekad tidak ingin menikah karena merasa hidup sendiri itu lebih baik, lebih enak. Jadi di kehidupan ini, ketika dia sangat menginginkan punya pasangan, selalu ada masalah. Itu pun bisa terjadi. Jadi dia harus melepaskan janjinya. Semoga janji saya yang dulu tidak pernah ingin menikah, saya ingin lepaskan. Kali ini saya ingin memiliki pasangan hidup dengan jodoh yang baik, dengan hubungan yang baik. Udah. Terus juga ditambah di sekarangnya harus ada usaha untuk pendekatan, coba pengenalan gitu. Jangan setelah lepas janji, ya udah dia hanya menunggu, nunggu di rumah, nunggu datang. Oke, jadi usaha juga. Iya. Oke, question selanjutnya dari Setiawan Lee dari YouTube. Apakah mayoritas mereka pasangan yang menikah saat ini adalah berjodoh alias spesial, sudah pasti jadi suami istri berulang-ulang di kehidupan yang lampau? Enggak semua, hanya ada sebagian. Jadi dari teman pun bisa jadi suami istri. Kakak beradik pun bisa. Kakak beradik juga bisa. Oke. Kalau misalnya dulunya mereka couple yang sangat attached, terus kehidupan ini jadi teman atau misalnya jadi siblings, apakah itu masih ada perasaan ininya, Ci? Atau biasanya udah enggak? Ada perasaan untuk saling melindunginya. Jadi ketika saudaranya ini punya pasangan, terus dia itu bisa ada feeling pasangannya kok nggak baik ya, jadi bisa saling mengingatkan gitu. Kalau ngelihat pasangannya baik nih, jalanin aja, jadi bisa saling support. Oke. Kemudian dari Mary dari YouTube, apakah di kehidupan ini sudah tidak berjodoh? Apa ada kelanjutan dari kehidupan berikutnya? Mungkin yang kali ini pacaran tapi nggak jadi married, atau married mungkin divorce. Apakah di kehidupan selanjutnya masih ada kemungkinan untuk berjodoh lagi? Kalau untuk pertemuan pasti ada, pasti ada. Cuma untuk bisa menjalin suatu hubungan itu tergantung kondisi karmanya masing-masing. Dan juga balik lagi ke usaha kalau memang untuk sebagai pasangan. Oke. Mungkin usaha itu membantu untuk memperpanjang karmanya, bisa dibilang kayak gitu? Bisa dibilang untuk menjalin hubungan yang baik ya. Jadi kalau misalkan di kehidupan sekarang nggak bisa jadi pasangan nih, tapi hanya sebagai teman. Ya dikondisiin aja untuk tetap jadi sahabat yang baik, bisa saling menjaga, saling support gitu, tapi tanpa merusak rumah tangganya masing-masing. Oke. Kemudian selanjutnya dari Setiawan Putra dari YouTube. Ci, kalau diramal nggak akan cocok. Ciong nih, Ciong 6 tahun. Atau
biasanya suka diramal gitu kan, akan kalau misalnya masih lanjut akan mendapat buah karma buruk. Kemudian tapi tetap dipaksakan. Apakah dengan tidak sama pasangan tersebut kita bisa tidak akan mendapat buah karma buruk? Kita mau bersama dia atau bersama orang lain, kita tetap mendapatkan buah karma buruk. Gitu. Cuma ada buah karma buruk yang kita terimanya sendiri, ada yang buah karma buruk ya kita berbuahnya bersamaan nih bareng pasangan. Contohnya ada sepasang pasangan. Jadi ketika sedang pergi bareng, kecelakaan bersama. Nah, itu kan berarti karma buruk yang berbuahnya bersama. Tapi kalau ketika sedang berdua, tapi satu ini lagi misah, lagi jalan kemana dulu, ternyata yang lagi misah ini dia jatuh lah, terus ada kecopetan, berarti itu karmanya dia sendiri, sedangkan pasangannya nggak terlalu ngefek. Jadi mau beda berapa tahun pun, semua balik lagi ke karakter berduanya seperti apa, komitmen berduanya seperti apa, terus 4 syaratnya terpenuhi atau tidak. Gitu. Kalau memang dibilang beda 6 tahun, Hyong. Tapi kalau dua-duanya sama-sama berusaha kerja keras dalam cari materi, kerja keras memperjuangkan hubungan, semuanya jadi lebih baik, ya sebenarnya nggak terlalu efek besar, karena bagaimanapun karma itu nomor 1. Yang sisanya ya sampingan-sampingannya. Sampingan-sampingan ramalan-ramalan inilah ya. Iya. Karena itu hanya pelengkap. Oke. Ada lagi yang raise hand. Vina boleh siap-siap untuk maju setelah pertanyaan ini ya. Pertanyaan dari Robert dari Zoom. Apakah ada kemungkinan bila dulunya berjodoh, namun sekarang terlahir dengan beberapa macam perbedaan? Misalnya nggak sama Sada, nggak sama Sila, sama Caga, sama Panya, semuanya nggak. Ada nggak sih yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu? Bila hal ini terjadi, apakah yang sebaiknya kita lakuin sebagai umat Buddha? Pasti ada aja sih terkondisi dari pihak pasangan kitanya. Jadi ketika nggak sama Sada, sama Sila, sama Caga, sama Panya, itu paling dari kitanya coba kita ajak dia, mau nggak dia untuk bareng-bareng sama kita berbuat baik, menjalankan sila, untuk mengkondisikan kebijaksanaan mengenai mengetahui ini hal buruk, ini hal baik. Tapi kalau dia menolak, enggak, gue ngerasa nggak cocok, nggak nyaman, ya udah, itu sulit untuk dipaksakan. Yang penting dari kita terus kondisikan hal-hal baik, pasti ada aja ketemu pasangan yang baik. Karena kita di kehidupan ini ketemu banyak mantan suami, ketemu banyak mantan istri. Kalau kita jadiin semua kan, wah, bisa parah banget banyak gitu. Dong. Ya, jadi nggak mungkin, kita pasti akan memilih salah satu yang kita rasa ini sejalan dengan kita dan ini memenuhi 4 syarat tersebut. Oke. Jadi formulanya itu ya, hubungan yang langgeng 4 yang tadi. Yeah. Oke. Kemudian tadi Vina udah siap belum untuk mengajukan pertanyaan? Boleh di unmute. Oh, udah unmute dan video. Oke, silakan Vina. Halo Cimeta, mau nanya nih, kalau kan banyak ini satu orang itu bisa punya kayak repeat, gimana ya, kayak repeat relationship. Kalau dia udah di toxic relationship, kayak sering dipukulin, tapi misalnya putus nih sama pacar pertama, dapat pacar kedua yang begitu juga, terus dapat pacar ketiga juga begitu. Itu tuh apa karena past life-nya itu pernah melakukan sesuatu karma yang sangat buruk, kayak misalnya mukulin, ya cuma suspek ya, kayak mukulin animal lah atau apalah gitu. Itu karena apa ya kira-kira? Iya, bisa karena yang lampaunya dia pernah melakukan hal-hal lebih ke arah menyiksa, penindasan terhadap makhluk lain. Jadi untuk mengkondisikan biar kita tidak melakukan
tidak terkena disiksa lagi oleh pasangan kita berikutnya, ya kita kondisikan dari ucapan kita kah. Bisa juga yang kemarin-kemarin pada mukulin karena ucapan kita yang suka sembarangan, terlalu menyakiti. Jadi dia dengan emosional yang tidak terkontrol, dia melakukan kekerasan. Gitu. Jadi semua itu balik dulu nih ke diri kita makanya harus introspeksi diri. Setelah kita introspeksi diri, banyak berubah, kita udah berusaha ngomong sebaik mungkin, masih dipukulin, masih disiksa. Berarti udah jauhkan orang-orang itu. Berarti memang ini orang karakternya yang perlu diperbaiki. Tapi kan kita nggak bisa memperbaiki karakter orang lain. Jadi biar dia menyadari sendiri karakternya ini perlu dirubah. Tanpa kita mengarahkan dia untuk maksudnya baik, tapi malah ditangkapnya dia nyari ribut gitu. Daripada timbul masalah baru, mendingan tarik diri aja. Oke, terjawab ya, Vina. Apakah ini juga sama dengan kadang-kadang ada orang yang ketemu pasangannya selalu yang manipulatif lagi, atau yang suka gaslighting gitu-gitu. Itu biasanya karena orangnya juga dulu pernah manipulatif atau gimana? Pasti ada karakter yang kita lakukan yang sama yang dulunya. Jadi dulunya gitu. Jadi kalau kita nggak mau dicubit, ya kita jangan nyubit orang gitu. Oke. Ini ada pertanyaan yang mirip-mirip nih dari dua orang, satu dari Robin Darmawan, satu dari Yuivia. Ci, bagaimana dengan orang yang mau menikah? Harus lihat tanggal nikah, hitung tanggal lahir. Apakah itu termasuk pengkondisian karma baik atau gimana? Terus satu lagi yang mirip juga, apakah shio itu berhubungan pada suatu hubungan? Ini mirip dengan yang barusan ya pertanyaannya. Ya, tanggal lahir dan shio itu efeknya sama, hanya 30%-an. 70%-nya balik lagi ke hubungan kita sama pasangan. Karena walaupun kita udah dicari tanggal yang baik, terus udah pasangannya bagus nih, sionya cocok, tapi ternyata seiring perjalanan berumah tangga timbul masalah-masalah yang akhirnya kedua belah pihak memutuskan, oke, kita pisah. Apa yang mau disalahkan? Sionya bisa salahin tanggal lahir, yang nyari tanggal lahir kah? Nggak bisa. Semua karena balik ke diri kita masing-masing. Maka itu kalau di Buddhis dibilang semua tanggal baik, semua hari baik, semua shio pun baik. Gitu. Tergantung orangnya. Iya. Tapi 30% tuh lumayan banyak juga, Ci. Tapi tetap 70% dari kita. Iya. Oke. Ini dari Dr. Lin, dari sumbernya dari chat. Kenapa ada pasangan bisa berjodoh sangat jauh beda usianya? Apakah itu karena masa lampau mereka? Entah itu pasangan, mungkin yang satu lebih tua jauh gitu dibanding yang satu lagi. Itu tentu ada ikatan juga di kehidupan lampaunya. Bisa memang dulunya orang tua dan anak, bisa juga tetap pasangan, tapi satunya misalkan lama di alam dewa. Jadi sekalinya turun terdapat perbedaan usia yang sangat jauh. Lahirnya telat. karena beda waktu gitu. Seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan agak melenceng sedikit. Apakah kalau Ciamsi ambil stiklot kayak di kelenteng gitu diperbolehkan? Apakah ada hubungan karma dari hasil Ciamsi tersebut? Kalau Ciamsi itu nggak dilarang sih. Silahkan aja gitu. Tapi kita nggak bisa 100% bergantung sama apa yang dilihat. Apabila dikasih taunya buruk nih, berarti kita harus kondisikan banyak perbuatan baik. Tapi kalaupun wah bagus nih, udah bagus pun kita jangan terlena, tetap harus kondisikan yang baik-baik. Karena baik atau buruk bacaan dari Ciamsi ini
tetap kita harus terus kondisikan yang baik, perbuatan baik. Terus aja berbuat baik, nggak ada habisnya ya. Iya. Kemudian dari Juviur, dari Zoom. Cimeta, jadi bisa dikatakan 4 hal yang Cimeta jelaskan itu penting dalam hal jodoh. Tetapi komunikasi merupakan hal yang penting juga untuk menjalin dan mempertahankan hubungan dengan pasangan yang baik. Boleh minta tips dari Cimeta mengenai supaya bisa tetap menjalin dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pasangan? Ya, kalau dari yang saya praktikkan sendiri, itu kita sering menintrospeksi diri pertama. Jadi setiap kali tanggal anniversary, kita saling mengintrospeksi apa sih yang salah di saya, apa yang perlu diperbaiki. Begitu juga di pasangan. Jadi sama-sama saling mengintrospeksi. Nah setelah itu ya kita bicarakan, oh ya, saya ada salah di sini. Selama ini selalu mengulang hal yang sama. Jadi ungkapkan maaf dan coba di tahun berikutnya tidak mengulang kesalahan yang sama. Latih lagi, begitu. Dan juga komunikasi terus berjalan. Jangan apa-apa diam, Selalu ada komunikasi. Terus juga setiap kali ada apa-apa, misalkan dia ada bantuin beres-beres rumah atau ngapain, ya, saya ucapkan thank you ya udah bantuin kayak gitu. Terus misalkan ada sesuatu nih yang ternyata saya ada salah bikin dia marah, sorry ya tadi aku nggak sengaja gini-gini, udah selesai. Jadi tidak memperpanjang masalah dan juga tidak membuat masalah baru untuk selanjutnya. Jadi cukup ya udah selesai saat itu juga ketika ada masalah, dan kita menurunkan ego masing-masing. Jadi saya maunya begini, dia maunya begitu. Untuk jalan tengahnya yang terbaik gimana? Ya udah, saya ngalah, dia ngalah. Jadi cari jalan terbaik lah. Jadi jangan sampai menonjolkan, nih saya nih, enggak seperti itu. Dalam rumah tangga kita semua sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semua sama. Kalau di dalam rumah tangga aja menganggap kamu tuh istri, saya nih suami, kamu harus tunduk apa-apa sama-sama. Yaitu sulit, jadinya komunikasi jadinya nggak bisa berimbang. Gitu. Jadi suami harus nurunin sedikit level keegoannya, istri juga jangan terlalu merasa rendah diri. Dan juga kadang jangan terlalu tinggi hati juga. Jadi ya sebanding aja. Jadi semua untuk bisa harmonis, semuanya harus ada pembahasan, harus ada komunikasi. Harus ada keseimbangan. Oke. Jadi komunikasi dan turunin ego kuncinya. Oke, nextnya dari Stevie Pramudita dari YouTube. Cimeta mau tanya, bagaimana dengan pasangan yang incest sesama saudara? Kemudian secara pandangan agama Buddhis, apakah hal ini melanggar sila atau melanggar moral? Kalau untuk hubungan yang seperti itu, ya bisa juga ada pelanggaran. Jadi ketika kita menyadari hal ini nggak baik, jangan lakukan. Gitu. Kurangilah sedikit demi sedikit. Karena kan kalau udah saudara kadang jadi kebiasaan. Ya. Lebih baik kalau gitu dihindari mungkin ya. Iya. Oke. Selanjutnya dari Mimi dari Zoom. Apakah ada karma buruk kalau kita menganjurkan perceraian dalam perkawinan orang lain? Iya, nggak boleh. Jadi kita harus berada di posisi netral. Jadi kita kasih tahu kalau memang kamu berpisah, nanti bisa begini-begini loh. Kalau kamu tetap bersama, kalau masih bisa diperbaiki, ya perbaiki. Gitu. Gimana kalau misalnya kita lihat dua-duanya udah suffer banget di pernikahan itu, terus kita juga kasihan kedua-duanya, terus somehow ya kita suggest
itu juga masih termasuk karma buruk, Ci. Iya, baiknya walaupun kita lihat, aduh ini kelihatannya berat banget nih, gitu. Tapi Kadang kasihan kan. tetap kita balikin semua keputusan, balik lagi ke kamu yang ngejalanin. Kalau dari kamunya ngerasa udah nggak bisa nih, silahkan gitu. Tapi kalau memang dari kamunya masih ragu-ragu, masih coba perbaikilah. Karena bagaimanapun kan dia yang menjalankan, dia yang berhak mengambil keputusan. Jadi ketika dia merasa berat, udah putus asa, nggak bisa diselamatkan, ya udah, kamu silakan ambil keputusan kamu yang kamu inginkan. Bukan berarti apa yang saya inginkan. Jadi kan kalau berdasarkan apa yang dia inginkan, dia tahu dia harus ngambilnya apa. Bukan kita yang bilang untuk begini begitunya. Oke. Selanjutnya untuk ini dari property consultant dari YouTube. Setia dan hati tulus, mana yang lebih penting? Wah, ini kayak game, Ci. Dua-duanya penting. Kalau setia nggak tulus juga Iya. susah. Iya, kalau tulus nggak setia, makan hati juga. Semua itu saling terkait. Oke. Kemudian, apakah perbuatan buruk atau karma buruk yang diperbuat oleh orang tua kandung kita bisa membawa pengaruh buruk dalam hidup kita, terutama mengenai jodoh? Apa solusi dan rekomendasinya untuk menghindari bad effect? Sebenarnya kalau karma buruk yang diperbuat oleh orang tua kandung itu nggak ngefek di kita. Jadi itu efeknya nanti ke dia sendiri. Jadi kalau kita ada masalah dengan jodoh, itu bukan karena orang tua, tapi lebih karena masalah karma kita sendiri. Mirip mungkin karmanya. Ya, ada kesamaan karma aja, tapi tetap sumber masalahnya dari karma kita sendiri, bukan karma dari orang tua. Oke. Terus kalau misalnya orang ini mau beraditana, parita apa yang harus yang bisa direkomend untuk beraditana? Biasa parita puja bakti biasa tetap bisa kita lakukan, terus kemudian ditutup dengan limpahan jasa, setelah itu baru kita beraditana. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini dari property consultant dari YouTube. Ada yang ngomong kita dapat pasangan, keluarga inti kita juga harus suka dengan pasangan kita. Berarti papa, mama, siblings. Tapi kalau keluarga inti kita nggak suka dengan pasangan kita, itu namanya jodoh yang nggak baik. Apakah itu benar? Semua harus saling mendukung. Kalau semuanya saling mendukung, udah pasti akan ada hasil yang baik juga dalam hubungan. Oke. Cimeta dari Sylvia Chang. Cimeta bagaimana menjelaskan bahwa di dunia masih ada yang single sampai tua? Dan apakah di Buddhis ada perkataan bahwa ada orang yang memang dilahirkan single selamanya dan bagaimana kisi-kisinya? Ini mirip pertanyaan yang tadi ya, balik lagi ke pilihan kita. Iya, betul. Pilihan kita mau sendiri atau mau bareng. Oke, ada yang mau di share lagi, Ci? Benar itu aja sih. Semua balik lagi ke pilihan kita. Dari Tina Saliman YouTube. Cimeta mau tanya, kalau kita sudah menikah dan ternyata pasangan ada sifat yang membuat saya dan keluarga sering terluka, apakah kita harus melepaskan pasangan supaya masing-masing karma buruk dapat berhenti? Itu ada baiknya dibicarakan dulu, berdua, dari hati ke hati. Ini ada masalah apa? Nah, setelah itu, udah tahu masalahnya, cari solusi bersama. Kalau memang ada solusi, itu akan enak gitu untuk kedepannya. Jadi hubungannya tidak saling menyakiti lagi, keluarga juga tidak tersakiti.
Oke, diomongin dulu ya kalau kayak gitu. Oke, selanjutnya dari Dina dari Zoom. Permisi, bagaimana kalau suami yang bunuh istrinya? Apa ada utang karma? Istrinya mungkin hutang ya kalau gitu ke suami. Itu lebih ke musuh. Musuh terus ketemu lagi merit. Iya, jadinya saling Aduh. menyakiti. Oke, selanjutnya dari Lucy01 dari YouTube. Nama budaya Cimeta. Maaf, pertanyaannya lari dari topik. Untuk makhluk peta korban aborsi atau bayi yang meninggal, apakah di alam sana mereka dapat bertumbuh seperti kita? Kalau korban aborsi, itu mirip seperti orang keguguran. Kalau bayinya udah meninggal nih, di sananya kesadarannya ke fisik terakhirnya dia. Jadi misalkan dia di alam peta, udah balik ke alam peta. Gitu. Dengan posisi dia balik ke seperti orang dewasa lagi gitu. Yang kelahiran sebelumnya berarti. Iya. Oke. Dari Bubblegum YouTube. Cin, kalau misalnya emang ikatan karmanya buruk sama jodoh atau orang-orang yang pernah jadi jodoh, misalnya mantan pacar, lalu gimana cara buat mengubah ikatan tersebut? Kalau mengubah ikatannya yang nggak baik ini untuk menjadi baik, itu bisa dengan cara dari kitanya lagi. Kitanya coba perbaiki diri, apa yang salah, apa yang tidak baik, kita perbaiki, terus coba menjalin hubungan baik sebagai sahabat, sebagai teman. Kalau memang dari pihak mantannya, enggak lah, udah nggak mau ada ikatan apapun, ya udah, nggak usah disesali, nggak usah merasa, aduh, kepikiran segala macam, udah sadarin aja, ya udah berarti memang saat ini antara saya dan dia udah nggak ada hubungan apapun. Oke. Kita sisa, ini baru message panitia, sisa 7 menit ya. Dari Yasin Kasun, apakah menjadi biku itu suatu panggilan hidup baru bisa menjadi biku? Iya. Dan biasanya udah banyak karma yang numpuk berarti kan ya, dari kehidupan lampaunya mungkin udah jadi Buddhis beberapa kali baru bisa jadi biku. Selanjutnya, apakah kita membawa moral dari Valencia Anthony YouTube? Apakah kita membawa moral dan pengetahuan kita ke kehidupan berikutnya? Iya, ada. Kita ada membawa perilaku kita yang dulu ke yang sekarang. Terus juga ada beberapa hal yang pasti terbawa dari yang dulu ke yang sekarang. Oke. Ini ada pertanyaan kasih tak sampai. Misalnya nih, si cowok sayang banget sama si cewek, tapi si cewek nggak suka. Apakah ada kemungkinannya untuk bertemu di kehidupan mendatang terus jadi bareng? Kalau dikondisikan karena baiknya hanya satu pihak, itu agak sulit ya. Biasanya kalau si cowok sayang banget tuh si ceweknya kayak udah nggak mau sampai akhirnya benar-benar ngejauh, menghindar. Itu biasanya ada disebabkan dari yang lampaunya mereka pernah ada ikatan baik, tapi salah satunya selingkuh, jadi si cewek ini merasa aduh udah deh cukup sampai di sini. Jadi ketika ketemu lagi di kehidupan sekarang, si cowoknya walaupun cinta banget, dia udah nggak ada keinginan untuk bersama, feel-nya hilang. Oke. Gimana dengan LGBT yang gay? Karena saya, kalau nggak salah sempat di salah satu talk, dia pernah bilang, misalnya couple ini bilang, oke, next life kita ketemu lagi ya, tapi nggak bilang, kamu cowok, saya cewek. Jadi dua-duanya misalnya lahir ke depan ini cowok-cowok. Tapi kan kayak gay itu bukannya kecenderungan ya, mungkin dari SMP SMA, somehow ngelihat cowok suka gitu. Kalau untuk yang dari kehidupan lampau cewek, it's normal. Tapi kalau misalnya dari kehidupan lampau dia udah cowok. Tapi kehidupan ini dia juga sukanya cowok. Biasanya kalau memang dulunya
pernah ada janji, jadi sekarang sama jenis kelamin ya cewek-cewek atau cowok-cowok, itu dia hanya suka ke orang yang sama gitu. Jadi ke satu orang doang dia sukanya. Tapi kalau cowok-cowok lain, ke cewek-cewek lain, dia biasa aja perasaannya, tapi hanya ke satu orang ini gitu. Tapi kalau memang di kehidupan lampaunya dia karena ada penyimpangan seks, jadi di kehidupan sekarangnya dia jadi gay atau lesbi, nah itu dia bisa sama siapa aja jadi gitu. Penyimpangan seksnya itu berarti biasanya apa sih yang bisa menyebabkan lahir kayak gitu gitu? Itu seperti suka jajan sembarangan, misalkan ya sekarang kan banyak orang ya di belakang istrinya, di belakang suaminya, mereka melakukan hubungan yang tidak sepantasnya, berbuat asusila lah, itu melakukan pelanggaran asusila di luar sana tanpa diketahui istri atau suami. Itu kedepannya suatu hari LGBT ini akan lebih banyak dari sekarang. Sekarang aja udah lihat kan. Sekarang aja udah mulai banyak. Ya, itu karena sebagian besar banyak penyimpangan di yang lalu. Nah, bagaimana kedepannya? Itu. Jadi sekarang bagi yang merasa dirinya ada melakukan kesalahan di belakang pasangannya, cepat menyadari. Kalau tidak, ya tidak ada yang bisa menolong kalau udah kejadian. Kalau misalnya itu kan misalnya orang ini jajan sembarangan di belakang istri. Tapi kalau misalnya orang ini suka jajan sebelum married, apakah itu melanggar sila juga, Ci? Apakah bisa mengakibatkan karma buruk? Tetap ada karma di baliknya. Oke. Sisa 3 menit. Oke, 2 pertanyaan terakhir ya. Dari Edi dari Zoom. Apa efek karma dari kawin lari? Itu yang diterima di kehidupan saat ininya, kalau kawin lari, kehidupannya pasti nggak bahagia, banyak masalah. Karena apa? Hanya mementingkan ego, hanya mementingkan keinginan-keinginan yang berlebih di awalnya. Tapi ketika sudah nikah, udah jadi suatu keluarga, timbul masalah satu persatu. Yang akhirnya mereka juga stres, bingung, harus gimana. Jadi sebaiknya hindari juga lah kawin lari. Ada apa-apa, tetap harus ada restu juga dari keluarga. Blessings dari orang tua ya. Karena kalau ada doa, blessing dari orang tua, dari keluarga, kehidupannya pasti lebih bahagia, lebih harmonis. Jadi kalau ada, misalkan udah sayang banget nih sama pasangan, tapi orang tua nggak setuju, cari tahu dulu kenapa orang tua nggak setuju. Terus juga kalau misalkan dilihat, oh ini masih bisa ditunjukin nih, ini masih bisa diperjuangkan, tunjukkan ke orang tua kita, ini bisa diperjuangkan. Terus buktinya apa? Kasih unjuk. Dan memang dari setiap pasangan benar-benar berubah, benar-benar tunjukin dia jauh lebih baik dari apa yang diperkirakan oleh pihak keluarga pasangan. Kalau memang dia nggak bisa menunjukkan, ya udah berteman aja nggak masalah. Karena kan ada ya kata-kata mencintai itu tak harus memiliki. Iya, betul. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Valencia Antoni. Pertanyaannya adalah, Cimeta mau nanya, apakah karma baik orang tua dapat menolong kehidupan sang anak di masa yang akan datang? Karena ada orang yang bilang hidupnya bisa tertolong berkat karma baik ibunya. Terima kasih. Sebenarnya bukan karena karma baik ibunya, tetapi dari karma baik dia sendiri. Ibunya hanya membantu mendorong karma baik anak ini dengan mengkondisikan dengan dia banyak berdoa untuk anaknya, banyak memberikan support yang bagus-bagus untuk anaknya. Itu yang mendorong karma baik si anaknya berbuah. Oke, jadi nggak ada karma diwariskan lah ya. Iya. Mau baik atau buruk. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Mungkin untuk
ada kata-kata terakhir dari Cimeta untuk sebagai penutup? Oke, jadi kesimpulan dari saya, hidup adalah sadar saat ini. Jodoh adalah sebuah pilihan yang diikuti oleh karma yang berbuah. Yang penting tindakan kita saat ini yang membawa kedamaian, kebahagiaan. Terus juga kita yang sebagai umat rumah tangga, kita sama-sama merendahkan hati untuk saling menghormati, saling menghargai pasangan kita. Jaga komunikasi, keterbukaan, mau mendengar satu sama lain, praktekkan 5 sila dengan baik, maka kehidupan rumah tangga lebih harmonis dan lebih bahagia. Untuk yang single, cari pasangan, boleh pilih-pilih, tapi lihat dulu ke diri kita sebelum kita menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang di luar ekspektasi kita. Gitu. Usia kita tidaklah panjang di dunia ini, sangat singkat. Mari manfaatkan untuk berlomba melakukan kebajikan bersama-sama, bahagia bersama, membawa bekal kebajikan bersama untuk kehidupan berikutnya. Hindari perdebatan yang tidak perlu. Kebahagiaan adanya di dalam diri kita sendiri. Yang di luar diri kita hanyalah kondisi. Ini aja pesan dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata atau ada kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih banyak Cimeta on behalf of Indonesian Buddhist Community. Terima kasih untuk waktu dan sharingnya hari ini. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk mengundang Cimeta di kesempatan selanjutnya ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Hari ini saya tadi dibilangin katanya dari Zoom ada 50 peserta, kemudian peak-nya di YouTube itu ada 180 orang. Mantap banget. Kepada teman-teman IBC dan teman-teman seperjuangan dalam praktik Dhamma di Zoom maupun di YouTube, terima kasih banyak. Semoga sharing hari ini dari Cimeta menginspirasi kita ya untuk selalu giat berpraktik Dhamma. Terus kepada panitia yang udah bekerja keras hari ini untuk kelangsungan acara hari ini, Welly, Vina, Jenny, Richard ini yang copy satu-satu loh pertanyaannya. Terus Fendi dan masih banyak lagi. Terima kasih banyak. Dan terakhir dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata atau apapun yang kurang berkenan. Apabila ada komen, kritik, atau komplain, silahkan disalurkan ke IBC. Kalau ada pujian, boleh disalurkan ke Cimeta atau ke saya. Terima kasih. Oke, Rudy, boleh over to you. Iya, terima kasih Rika sudah nge-host tadi pertanyaan dan tanya jawabnya dengan Cimeta, sangat sekali interaktif ya. Baik, sekarang saya akan umumkan tentang aktivitas selanjutnya di IBC, yaitu di minggu depan pada tanggal 23 Agustus di jam yang sama, dari jam 2 hingga jam 4 sore waktu Singapura. Indonesian Service akan kembali dengan Bante Utamo Mahathera untuk membahas sebuah topik tentang perilaku yang baik sesuai Dhamma. Ya, jadi bisa juga kegiatan ini akan di-stream melalui YouTube Live di IBC. Kemudian di akhir bulan, tanggal 30 Agustus, di jam yang sama pula, kita akan mengadakan Indonesian Dhamma Discussion bersama dengan Brother Louis, dan topiknya adalah Jivaka Sutta. Jadi bagi yang sempat dan bagi yang ingin terus menambah kebajikan, pengetahuan tentang Dhamma, silakan meregistrasi diri di link yang diberikan di slide ini, ya, di newell.com/IDD register. Ya.
Kemudian kegiatan IBC ini juga dapat berlangsung berkat support dari Buddhist Fellowship Singapura. Jadi kami dari panitia IBC juga hendak mengajak teman-teman semua yang di Zoom ini untuk dapat sekiranya join kita dalam usaha berdana untuk kepentingan Dhamma juga, ya, supaya Dhamma ini tetap dapat dilestarikan dan di-share dengan komunitas yang lebih banyak lagi. Untuk cara berdana dapat dilakukan melalui Pay Now dengan scan QR code yang ditampilkan di layar ini, atau ke UEN number S88 SS 0089F. Cara kedua adalah dengan melakukan online bank transfer di account atas nama Buddhist Fellowship, Bank OCBC, ya, dan keterangan lengkapnya mungkin bisa langsung di screenshot jepret ya, biar lebih gampang. Oke, cuman jika ada pertanyaan tentang cara berdana, silakan saja kontak di Facebook kita atau di Insta kita. Nanti pihak panitia akan menjawab pertanyaan seputar bagaimana cara berdana. Ya. Baik, sebagai parita penutup akan kita bacakan parita pelimpahan jasa. Dan di sini saya ingin mengajak teman-teman yang telah bersukacita dalam belajar Dhamma, praktek Dhamma sejauh ini, sekiranya kita melihat kualitas kehidupan kita lebih berkembang dengan menjalankan Dhamma, marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan hari ini untuk makhluk-makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak dan yang memerlukan jasa kebajikan ini. Mari kita baca parita etawata. Etawata ca amhehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabba sampati siddhya. Etawata ca amhehi sambatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabba sampati siddhya. Etawata ca amhehi sambatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabba sampati siddhya. Baik, selanjutnya kita akan melimpahkan jasa kepada sanak keluarga kita yang telah meninggal. Marilah kita ingat tentang mereka di dalam pikiran dan dengan sukacita melimpahkan jasa ini kepada mereka semua. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Sadhu, sadhu, sadhu.